di Simas Muda, suara kita cerita bersama. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat inspiratif sekali. Ada Bunda Inge Aryani Safitri, Esos MPD. Yang kedua ada Ibu Faidah Turobiah. Iya, panggil Faidah aja. Oh iya, bisa Ibu Faidah ya Bung ya. Dengan tema podcast kali ini adalah strategi jitu membuat anak ketagihan buku, begitu. Langsung aja mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman, biar teman-teman rekan muda kita ini bisa lebih mengenal Ibu Bunda Inge sama Kak Faidah. Halo, saya Faidah. Saya selain tadi disebutkan oleh kakaknya bahwa saya pegiat literasi, selain itu saya juga pendidik. Jadi saat ini saya merupakan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lamongan. Jadi selain itu dunia saya, selain di dunia pendidikan, saya juga ada di dunia literasi. Jadi selain penulis buku saya alhamdulillah tidak hanya di buku anak, tapi ada bermacam-macam kategori buku, genre buku yang nanti bisa dinikmati seluruh usia pembaca. Jadi ada motivasi Islami, ada parenting, ada buku anak, dan juga self improvement. Jadi iya benar, ini bisa ditemukan, ini promosi juga. Iya, bisa ditemukan di Gramedia dan di toko-toko online yang lain. Karena memang semua buku-buku saya terbitan mayor, ada Gramedia, ada 3 serangkai dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi selain itu saya juga kebetulan saya juga pasangan ini, karena suami saya juga bergerak di literasi, saya juga bergerak di literasi, dua-duanya satu visi. Jadi kami di rumah punya taman baca masyarakat. Jadi TBM. Nah, TBM inilah yang mengantarkan kami ke dunia anak-anak. Read aloud, bercerita, membaca nyaring kepada anak-anak di TBM kami. Nah, ini nanti yang begitu. Mungkin sekarang Bunda Inge dulu. Mungkin Bunda Inge sekarang silakan Bunda. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Inge. Seperti tadi diceritakan, saya adalah founder dari Kumpul Dongeng. Kumpul Dongeng itu sendiri adalah sebuah komunitas pegiat dan penggiat dongeng. Jadi misi kami waktu itu adalah mengembalikan dongeng ke rumah. Kemudian seiring waktu saya juga menjadi ketua Ritlo Jawa Timur, karena ternyata selain dongeng itu ada satu metode yang sederhana tapi sangat efektif untuk membuat anak suka baca, yaitu read aloud. Jadi saya menjadi ketua Ritlo Jawa Timur. Kemudian karena saya juga suka dengan dunia anak disabilitas, saya bersama Yayasan Semesta Rumah Kita juga mengembangkan literasi untuk anak-anak tuli. Gitu. Jadi ya itu sedikit tentang saya. Oke, tadi sudah di-spill diceritakan ya. Jadi kayak background dari Bunda Inge dan Kak Faidah ini kan ada read aloud. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi sebenarnya apa sih read aloud itu dan praktiknya dilakukan seperti apa? Boleh dijelaskan? Sebenarnya read aloud itu secara sederhana adalah ketika ada orang dewasa membacakan cerita dengan bersuara kepada anak, dan tentunya cerita itu disesuaikan dengan jenjang bacanya. Kemudian juga dibacakan dengan intonasi dan suara yang nyaman didengar. Jadi nyaring itu bukan berarti harus berteriak, tapi senyamannya anak mendengar suara kita gitu. Yang tujuannya adalah membuat anak terbiasa mendengar, dan tujuannya lagi, kesananya lagi nanti membuat anak tertarik untuk mau membaca. Kan anak bisa, tujuannya biar anak mendengarkan, kita biasa mendengarkan seperti itu. Dan manfaat apa yang kira-kira akan dirasakan oleh anak itu, terutama usia dini? Yang utama kalau dari mendengarkan, pasti anak-anak akan menabung kosakata. Dan ketika kosakata anak banyak, itu akan menjadi bekal dia untuk ketika dia belajar membaca dan bisa memahami bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan membacakan nyaring, itu kan di dalam buku pasti ada cerita, ada alur, dan mereka akan mulai
bisa belajar berpikir kritis, membangun imajinasi, dan yang paling penting adalah menciptakan pengalaman menyenangkan dengan buku. Karena pastinya kalau dibacakan nyaring itu suasananya pasti menyenangkan. Nggak mungkin baca nyaring itu buku jadi kesannya menyeramkan, karena itu yang ingin kita tanamkan. Bagaimana anak itu mempunyai pengalaman menyenangkan dengan buku. Dan bisa jadi obat juga ya Bun ya. Bisa jadi obat juga, bahkan suatu cerita kalau ada anak yang misalnya speech delay itu kan ya, speech delay keterlambatan bicara, itu salah satu terapinya sebenarnya dengan read aloud, membacakan nyaring. Jadi kalau anak itu ada yang belum bisa bicara, kan kadang anak-anak itu mungkin sekarang udah karena terbiasa teknologi HP itu ya, teknologi HP, ya. jadi ini bisa jadi terapi untuk sebenarnya bisa diterapkan oleh ibu-ibu di rumah atau ayah. Nah, ayah yang bercerita ini semacam seperti obat yang ya ternyata bisa loh itu menyembuhkan itu. Jadi apa kayak diceritain sama orang tua, sama ibu, sama ayahnya. Nah, kapan sih maksudnya waktu ideal untuk membacakan buku ini kepada anak? Saya kan juga punya anak, biasanya itu sebelum tidur seperti itu. Sebenarnya kalau waktu ideal itu akan sangat tergantung dengan kondisi di rumah gitu. Tapi yang pasti waktu ideal itu adalah kondisi di mana orang tuanya yang membacakan itu rileks dan anaknya juga rileks. Itu kenapa kebanyakan waktu ideal itu adalah menjelang tidur. Karena kalau udah tidur kan orang tuanya udah siap juga, anaknya juga udah siap tidur. Jadi kondisinya udah sama-sama rileks gitu. Nah, sebenarnya intinya adalah harus dua-duanya rileks. Dan itu nggak selalu harus sebelum tidur. Sebenarnya kadang-kala anak-anak itu kan ya beda-beda juga ya. Kadang-kala tiba-tiba di siang hari atau kita lagi ngapain, Mama bacain buku dong, Bunda bacain buku dong. Nah kan biasanya gitu ya tiba-tiba kan ya. Nah ya itu tadi, ya memang kalau orang tua memang harus menyiapkan mentalnya juga. Kalau dia rileks, oke, berarti taruh dulu. Sama lah kalau misalnya kita berbicara dengan anak ketika kita masih main HP. Kalau kita masa pegang HP terus, ya kan? Kita harus taruh dulu. Memang harus meluangkan waktu untuk anak. Karena kenapa? Di dalam membacakan buku kepada anak itu ada keterikatan. Jadi ada ikatan yang memang dibonding orang tua kepada anaknya. Jadi seperti itu. Jadi kapan saja sih. Kalau misalnya mau tidur mungkin ini ya karena waktu-waktu terbaik memang otak anak menyerap itu memang saat mau tidur. Mungkin yang dimaksud waktu ideal itu seperti itu juga. Tapi sebenarnya tidak ada waktu yang tepat dan dipastikan untuk membaca buku itu harusnya kapan. Perbedaannya apa itu, Bunda, Kakak? Antara read aloud dengan dongeng. Tadi kalau read aloud itu unsurnya kan ada 3. Ada yang membacakan, ada yang dibacakan, dan ada bahan bacaannya. Jadi kalau read aloud itu adalah wajib hukumnya kita menghadirkan buku gitu. Dan bintangnya yang harus menjadi bintang utamanya adalah buku. Jadi si pembaca ini sifatnya hanya sebagai fasilitator jembatan antara anak-anak dan teks yang ada di dalam buku. Jadi kita nggak boleh muncul lebih dahsyat dari bukunya tetap yang harus jadi bintang. Kalau pendongeng sebaliknya, kita seringkali nggak menghadirkan buku, dan yang jadi bintang ya pendongengnya. Anak-anak itu fokusnya ke kita, ke ekspresi kita, ke gimmick kita, ke cerita kita. Makanya itu kenapa kalau pendongeng itu kan selalu pakai kostum yang menarik gitu kan, pakai alat-alat gitu. Karena memang tokohnya bintang utamanya memang. Mungkin boleh kita minta coba dipraktekkan gitu ya bersama, terserah monggo Bunda Inge atau Kak Faida. Teman-teman yang di rumah kan pada penasaran gimana cara read aloud itu sendiri. Ini langsung dipraktekkan oleh Bunda Inge dengan buku beliau. Iya, sebenarnya buku ini tuh targetnya
jenjangnya lebih besar, ini untuk anak yang sudah bisa baca sendiri, tapi bisa dibacakan juga. Dan ini adalah kumpulan cerita dongeng sebelum tidur. Ini ada 8 cerita isinya. Mungkin saya pilih salah satu yang mana ya, bentar. Itu anak saya nggak mau tidur kalau belum hatam 8 itu, jadi agak meniru saya. Itu Masya Allah. Memang kalau series itu gitu, maksudnya. Oke, ini saya bacakan Tunggu dalam beberapa cerita. satu cerita. Ini salah satu cerita favorit saya sih. Judulnya Tarian Istimewa Nala. Ini jadi judul bukunya juga. Lihat, ini kan ada burung. Lihat semuanya. Nah, ini buku Tarian Istimewa Nala ditulis oleh Bunda Inge sendiri. Ada berapa burung di sini? Ada 3 guru. Ada 3. Baca ya, setiap pagi nuri-nuri kecil latihan menyanyi. Suara mereka terdengar merdu sekali. Tapi suara Nala terdengar berbeda. Nala jadi bersedih dan sering memisahkan diri. Sebenarnya Nala lebih senang menari daripada menyanyi. Lihat wajah Nala. Nala sedih. Kalian kalau sedih gimana wajahnya? Gitu ya. Nala, kenapa kamu bersedih? Tanya Kuri kupu-kupu. Aku Nuri yang aneh. Semua temanku pandai menyanyi, tapi aku lebih senang menari, jawab Nala. Aku sering melihatmu menari, aku suka sekali, ucap Kuri. Nala mulai menari-nari di atas dahan. Tidak apa-apa kamu tidak bisa menyanyi sebaik yang lain, tetapi tarianmu istimewa. Kamu penari yang hebat, Nala, puji Kuri. Nala pun tidak lagi bersedih. Keesokan harinya, saat teman-temannya menyanyi, Nala menari. Ternyata mereka juga suka tarian Nala. Selesai. Jadi apa maksudnya unsur-unsur apa ya kalau read aloud itu? Yang paling utama adalah kita harus menguasai ceritanya. Satu, harus dibaca dulu bukunya. Baca dulu bukunya. Harus dibaca dulu. Karena kalau kita baca dulu bukunya, kita kan jadi tahu teks-teks apa aja yang ada di dalam sana. Terus bagaimana pembawaannya, bagaimana isi ceritanya, di mana bagian sedihnya, di mana bagian senangnya. Itu yang membuat kita jadinya nyaman membacakannya. Memang kalau read aloud itu harus suaranya berganti-ganti gitu ya Bunda? Gimana kalau misalnya nggak bisa ganti-ganti suaranya gitu kan? Kalau Bunda tadi berarti ada berapa suara itu yang ganti? Iya, tadi Cuma kan ada. 3. Cuma 3. Kalau 3 tuh kan gampang banget, dan itu nggak harus ya. Iya, Maksudnya gimana? catatan, orang tua itu tidak harus bisa ganti-ganti suara dulu Tergantung supaya tokohnya yang bisa. ada di situ. Walaupun misalkan ada tokohnya 3, ini misalkan ya, saya bacain yang tadi tapi nggak pakai ganti-ganti suara nih. Mana tadi Tarian Istimewa Nala? Saya bacain sedikit aja yang Iya, bagian ini siap. ya. Nala jadi bersedih dan sering memisahkan diri. Sebenarnya Nala lebih senang menari daripada menyanyi. Nala, kenapa kamu bersedih? Tanya Kuri kupu-kupu. Aku Nuri yang aneh. Semua temanku pandai menyanyi, tetapi aku lebih senang menari, jawab Nala. Saya ganti suara nggak? Enggak. Tapi kelihatan nggak kalau Kelihatan Nah, berbeda. itu? Oh, Jadi berarti- kalau nggak ganti suara pun nggak apa-apa, selama kita tahu ini yang bagian ini tuh ekspresinya apa, gesturnya seperti apa, intonasi yang menentukan, dan gestur, ekspresi gestur itu bisa menentukan walaupun kita nggak ganti suara. Mungkin ke Kak Faida. Faida, soalnya kan pengajar ya. Kira-kira pernah ada pengalaman yang menarik nggak, respon anak-anak gitu ketika jenengan bacakan read aloud? Oh, kalau dari anak-anak, wah pada banyak itu.
Kan memang Apa? konsentrasi, apalagi anak-anak itu tidak bisa konsentrasi lama. Fokusnya. Konsentrasi ya. Konsentrasi anak itu bisa diukur dari tingkat usianya. Sebenarnya kalau menurut ilmu psikologi begitu. Jadi kalau misalnya anak 2 tahun bisa jadi konsentrasinya cuma 2 menit. Nah, cuma di situ. Semakin tambah dia usia, dia semakin menambah konsentrasinya. Sayangnya memang kalau di Read Aloud ini dipraktekkan ke dunia anak-anak dan itu konsentrasinya sesuai dengan sendiri-sendirinya ya kan. Jadi kalau Lari-larian. sambil baca anak-anak ada yang lari-lari, ini mungkin dipraktekkan Anda-anda semuanya kalau di rumah sebagai ibu-ibu atau ayah-ayah yang bercerita ke anaknya, pasti anaknya ada yang tiba-tiba meluk, ya kan? Tiba-tiba ada yang duduk di atas pangkuannya, ya kan? Tiba-tiba Yang ngambil bukunya. bener, tiba-tiba mainan apa dipipinin dengan gini. Nah, tiba-tiba ada pertanyaan banyak. Nah, ini yang sering karena anak itu memang dunianya, rasa penasarannya itu tinggi. Belum selesai ceritanya, tapi mereka sudah pertanyaannya itu Masya Allah. Ini kan sebenarnya yang mengukur kecerdasan anak justru anak cerdas itu dengan banyak tanya gitu kan. Jadi sebaiknya memang ya jangan disalahkan kalau anak-anak memang banyak tanya. Karena ketika memang anak-anak bertanya, dia itu sedang, kalau menurut ilmu otak itu ya, sel sarafnya itu sedang digabungkan. Jadi ketika kita ngekat sesuatu karena mereka penasaran, ya akhirnya putuslah itu, tidak jadi tersambung. Jadi sebaiknya memang karena Read Aloud itu harus dengan suasana yang menyenangkan, ya karena mereka bertanya kita jawab aja. Jadi diem dulu aja, kita jawab pertanyaannya. Nanti ada suatu trik yang menarik itu cara trik menarik mengatasinya. ini biasanya kreativitasnya masing-masing pembaca sih ya. Ada yang mungkin kalau pakai suara ting 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 balik lagi ke bukunya. Jadi anak-anak akan kembali fokus lagi ke isi bukunya. Atau mungkin kita model seperti Kak Inget tadi, oh ini ada gambar ini ya, burungnya terjatuh, sedang menyanyi. Akhirnya anak-anak kembali lagi ke sini. Kecuali kalau memang ada anak-anak yang lari-larian, itu memang kan berbeda-beda. Apalagi yang kecerdasannya kinestetik. Nah, itu gimana itu? Itu nggak bisa juga sih. Nggak bisa memaksakan berarti ya? Atau Sebenarnya kalau yang kinestetik bukan berarti, ini pengalaman saya, anak saya dulu anak ketiga saya itu kinestetik, dan saya akhirnya karena anak saya kinestetik, ini kan zaman dulu ya, saya belum tahu membacakan nyaring, jadi saya pikir udah deh, karena dia anak yang nggak mau diem, nggak usah bacain buku deh, dongeng aja gitu. Jadi akhirnya saya mendongeng karena saya pikir anak ini terlalu aktif, kalau dibacain buku pasti nggak fokus gitu. Ternyata dampaknya yang saya rasakan adalah anak saya jadi nggak terlalu lekat sama buku. Jadi bukan berarti ketika anak kita kinestetik kita berhenti mencoba membacakan buku untuk dia dan mengenalkan dia dengan buku. Terus gimana caranya? Ya sesuaikan dengan kinestetiknya itu gitu. Kayak misalnya ada beberapa teman di kelas yang punya anak muridnya kinestetik. Ya gunakan kegiatan-kegiatan fisik juga. Jadi misalkan di sini tuh ada cerita tentang gajah. Misalnya ada cerita gajah. Gajahnya namanya Gogo. Gogo berjalan bersama Jepa. Ayo kita jalan dulu. Jadi diajak dulu beraktivitas. Dung. Jadi boleh nih ditiru. Iya, jadi mereka tetap menikmati bukunya, tapi mereka ada aktivitas fisiknya. Nggak harus sambil duduk kan ya. Kan ini membacakan cerita sebenarnya nggak hanya sambil duduk. Kita bisa mancing dulu. Betul, iya. Sebagai penulis buku, Bu Inge dan Kak Faidah nih, kenapa tertarik untuk menulis buku? Damn.